Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam kita ini secara umum isinya ada 3. Yang pertama ada akidah, ini rukun iman. Kemudian ada syariah, hukum-hukum. Kemudian ada akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Kalau dalam hadis ada Islam, rukun Islam, itu syariah. Kemudian ada iman, rukun iman ada akidah. Kemudian ada rukun ihsan. Rukun ihsan itu tasawuf. Tasawuf larinya nanti kepada akhlak. Gitu ya. Kemudian kalau syariah, hukum Islam, hukum itu dalam fikih ada 5 secara umum. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah atau anjuran, yang ketiga makruh, yang keempat mubah, yang terakhir haram. Ya. Sebenarnya di dalam kaidah usul fikih, hukum ini bisa berubah-ubah. Al-hukmu yataghayyar bitaghayyar amkinah wal azminah. Dia ada berubah disebab berubah niat, berubah niatnya nanti hukumnya bisa berubah. Berubah tempatnya, berubah lagi hukumnya. Berubah waktunya, zamannya, bisa lagi berubah. Ini bagi ulama-ulama yang ilmunya sudah luas mendalam. Salat apa hukumnya? Salat 5 waktu, wajib, ya kan? Nah, ketika kita salat di masjid berjemaah, itu sunnah, dapat 27 derajat. Nah, salat sendiri bagi laki-laki makruh. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, dia kalau tetangga masjid haram. Bagi laki-laki, bapak-bapak. Tapi kalau kita salat nanti, salat di WC apa hukumnya? Hukumnya apa, Bu? Ibu sholat tapi di WC sholatnya. Apa hukumnya? Haram. Kenapa? Itu tempat bernajis. Tapi kalau sholat di atas bukit, di atas gunung sana, apa hukumnya? Mubah. Boleh kan? Kalau masjid, sunnah, dianjurkan. Jadi sholat itu saja bisa berubah hukumnya kan? Kenapa berubah? Berubah tempatnya. Satu tempat sunnah, satu tempat haram, satu tempat mubah. Nah, begitulah cara berhukum. Jadi kalau ulama fikih yang ahli hukum, musik itu pun nanti sebenarnya gitu bisa berubah-ubah. Jadi sholat ada ibadah mahdo, berubah tempatnya bisa berubah dia kan. Bagaimana dengan musik? Pada sebenarnya begitu. Ini nanti kita jelasin ya. Nikah, apa hukum nikah? Ya kalau nggak sanggup ngasih makan diri sendiri aja nggak bisa. Apa hukumnya? Mau nikahin anak orang, kerjaan nggak ada, rumah nggak ada, duit nggak ada, mau nikah. Apa hukumnya? Sebagian menyebut makruh, kayaknya nyusahin orang. Uang dia sendiri aja nyari makan nggak bisa. Gak disukai, bahkan ada yang mengharamkan juga.
Kenapa? Karena kalau kita sudah nikah, kita punya kewajiban memberi nafkah istri. Menafkahi istri kan wajib. Loh, Anda ngasih makan diri Anda saja nggak bisa. Gimana mau ngasih makan istrinya? Misalnya gitu kan? Oh, nggak ada kerja apa-apa. Masih ditanggung orang tua misalnya. Nah, makanya hukum nikah itu bisa makruh, bisa dianjurkan. Dianjurkan itu apa? Dia sudah punya harta, laki-lakinya sudah bisa menikah, sudah cukup umur, ya, dan dikhawatirkan dia tidak bisa nahan, ya, karena umurnya sudah cukup. Maka hukumnya menjadi sunnah, dianjurkan. Tapi kalau dia punya harta, duitnya mapan, rumahnya ada, mobilnya ada, kerjanya ada, perusahaannya ada, melihat perempuan gemetaran, ini wajib nikah ini. Kalau enggak nanti dia terjatuh kepada dosa besar. Nah, ini Imam Malik, hukum nikah itu ada 5. Hukum dasarnya sunnah, bisa berubah jadi makruh, bisa berubah jadi wajib, bisa berubah jadi haram. Aku benci kali aku lihat bapak ini. Bapak inilah dulu yang buat ayahku meninggal. Waktu dia keping, ayahku dibentak-bentak, ngurus KTP, sakit jantung, masuk rumah sakit, meninggal. Hari ini aku mau balas dendam, ku nikahi anaknya. Ntar kalau udah dapat, nanti ku siksa anaknya, balas dendam, karena ayahku meninggal. Jadi nikah niatnya balas dendam, nyiksa anak ketua, komplek. Apa hukumnya? Haram. Berubah kan? Jadi itu semua bisa berubah. Itulah makanya ulama ahli fikih itu membuat kaedah al-hukmu yataghayyar bitaghayyil amkinah wal azminah wan niyah wal adah. Hukum bisa berubah karena berubahnya niat, waktu, tempat dan keadaan. Hatta sampai-sampai dalam ibadah mahdoh bisa berubah hukum-hukumnya tadi. Ya. Kecuali nanti hukum rukun-rukun ibadah mahdoh nggak bisa berubah. Sholat wajib subuh 2 rakaat. Ini nggak bisa berubah. Kenapa nggak bisa berubah? Karena tidak pernah dirubah Nabi. Satu. Yang kedua, ini fardu, rukun, pokok. Dia nggak berubah. Nggak temakan zaman dia. Walaupun zaman tahun 2500 nanti tetap sholat subuh 2 rakaat. Nggak berubah. Karena dia hak Tuhan, hak Allah. Kalau Allah katakan begini, ikut saja maunya Allah. Bukan maunya kita itu. Aturan sholat itu aturan Tuhan, bukan aturan kita. Ya. Tapi kalau nanti berkaitan dengan manusia, hukum Islam itu bisa juga berubah. Cenderung muamalat. Maka muamalat itu al-aslu fil muamalah ibadah. Asal dari hukum muamalah boleh. Hatta yadulud dalil ala tahrimiha. Kecuali ada dalil mengharamkannya. Ya. Asal dari muamalah. Muamalah itu rata-rata halal semua. Buat kebun, kolam, depan masjid, tidak ada masalah. Ya, itu cenderung muamalah, bukan ibadah mahdoh. Karena berkebun. Boleh nggak kita buat masjid ini dikelilingi sawit, misalnya? Kebun sawit. Boleh aja, nggak ada masalah. Ya. Atau taman bunga, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Nah, ini cara berhukum, ya. Kalau berhukum pasti kita memakai hukum Islam. Nah ini ya, dijelasin ulama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, syariah Islam itu ada ibadah, ada muamalah juga. Ibadah ini lebih saklek, lebih susah berubah. Kalau muamalah dia lebih gampang. Ini tadi kaidahnya kan beda, ya. Kemudian saya tanya, kalau musik itu ibadah mahdoh atau muamalah? Ibadah mahdoh itu hak Allah. Kalau muamalah itu cenderung kepada hak manusia. Cenderung kepada muamalah, berarti perubahannya lebih banyak. Nih, kaidah berpikirnya. Ya. Zakat itu ibadah mahdoh. Allah yang memerintahkan dan dia ada ukurannya. Tetapi karena zakat itu banyak di situ kuat hak manusia, hak fakir miskin, maka zakat itu ada nanti perubahannya. Misalnya gini, di Mekah Madinah orang berzakat pakai kurma.
Di Indonesia kita zakat pakai apa? Pakai beras atau uang. Ibu, kemarin zakat fitrahnya pakai uang atau beras? Uang. Kok berani nukar pakai uang? Gak ada contoh dari Nabi. Gak takut zakatnya gak diterima. Padahal gak ahli fikih, gak ahli hukum, sok-sok berani aja zakat pakai uang. Kok gak pakai kurma aja kayak Nabi? Kok berani kenapa? Jangan-jangan zakatnya gak diterima nanti. Kalau ada yang ngomong gitu gimana? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah namanya perubahan zaman. Nabi, sahabat makanan pokoknya gandum, kemudian kurma, ya kan? Zakat fitrah itu yang dijakati pakai makanan pokok. Makanan pokok kita di Indonesia apa? Beras, maka kita zakat pakai beras. Lalu ulama membolehkan merubahnya pakai uang. Kenapa boleh merubah pakai uang? Yang pertama, banyak alasannya sih. Yang pertama, yang penting nilainya sama dengan beras tadi. Ya. Kebutuhan pokok sahabat dan Nabi, masa Nabi dan sahabat, dengan kebutuhan pokok ibu-ibu di legenda wisata, dengan ibu-ibu di Madinah zaman Nabi, sama nggak kebutuhan pokoknya? Hah? Apa yang tambah, yang beda? Kebutuhan pokok harian. Sama. Saya bilang tidak sama. Saya buktikan. Zaman Nabi dan sahabat, token listrik kebutuhan pokok enggak? Sekarang, kalau nggak ada token gimana? Ya. Nah, ini cara berpikir fikih. Fikih itu mahir, rinci, ya, logis. Pakai dalil, dalilnya Al-Quran, hadis, kemudian kaidah-kaidah Quran hadis yang diturunkan, kaidah akliyah. Ini namanya fikih. Maka fikih itu artinya pemahaman mendalam. Ya. Karena kita berhukum pakai itu ulama. Maka ulama itu kalau nggak mahir hukum Islam, fikih Islam, hati-hati. Nanti kita dituntut, harus ada ilmunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian uang sekolah anak itu kebutuhan pokok nggak? Zaman Nabi kebutuhan pokok nggak? Enggak. Maka setelah saya teliti, kenapa dibolehkan ulama itu kita berzakat pakai uang? Itu tadi, kalau ibu, ini mohon maaf nih, ada orang miskin di sana, kita kasih dia zakat beras 1 ton, dapat zakat dia 1 ton atau 100 kg, 500 kilogram, habis dia nggak makan itu? Lama-lama busuk kan? Busuk. Ya, akhirnya banyak mubazir. Lalu kita tanya fakir miskin, zakat ini kan lebih cenderung hak fakir miskin kan? Kita tanya dia, kamu lebih suka dikasih uang atau beras? Dia jawab apa? Uang aja lah Ustadz, katanya kan. Kenapa? Karena kebutuhan pokok dia sekarang bukan hanya beras. Kalau kita kasih dia beras 500 kilo, yang bisa dia makan paling 50 kilo, 30 kilo. Untuk keluarganya, sisanya mau dikemanain? Terpaksa dia jual, jatuh harganya, kembali ke uang juga. Kenapa? Dia mau beli token listrik, dia mau beli ngasih anaknya uang sekolah, kebutuhan pokok, belum bayar uang sekolah, udah masuk semester baru. Dia mau beli bensin keretanya, suaminya mau kerja, motor suaminya bensinnya habis, ya, atau dia nggak punya motor, dia mau kredit motor. Namanya fakir miskin. Maka dia minta uang kan? Itu hak dia. Maka hemat kita dari ulama fikih ini, makanya ulama membolehkan zakat pakai uang. Yang penting nilainya sama, kimahnya. Kalau ibu mau lebih abdal lagi ada. Nabi sahabat berzakat pakai kurma. Zakatnya 2,5 kilogram. Harga kurma 2,5 kilogram berapa? Kurma ajwa 100, 2 kilogram berarti 2,5 berarti 250 ribu, kasih 250 ribu. Kalau mau lebih abdol, saya Ustadz zakatnya pakai nilai beras, kimahnya beras 2,5 kilogram, beras 20 ribu sekilo, berarti 50 ribu zakatnya, diskon. Kenapa? Karena makanannya beras, jadi harganya harga
beras. Makanan pokok kita kan beras, maka harganya harga beras. Maka zakatnya 50.000 diminta ulama. Padahal harusnya zakatnya berapa? 250.000 kalau nilai kurma. Jadi kenapa bisa gitu? Itulah namanya ijtihad. Jadi kalau orang fikih itu dia nggak saklek, dia paham beruntun ilmunya, ulama fikih itu begitu. Ya, boleh nggak kita berzakat 30.000? Ibu kemarin zakatnya berapa? Zakat fitrah. Satu orang 50. Berarti 1 kilonya 20 kan? 2,5 kilo 50.000. Boleh nggak kita zakat 50.000? Nah, lagi-lagi saya tanya, ibu kok berani zakat 50.000? Kok nggak ukurannya kurma aja? Itulah artinya, kenapa? Penjelasannya sederhana. Karena kebutuhan pokok makanan pokok kita beras, maka kimah nilai yang dikonversi itu nilai beras. Kalau makanan pokok kita kurma, kimahnya nilainya dikonversi menjadi uang senilai kurma. Paham? Nah, ya. Kan selesai. Nah, begitu caranya ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan nyanyian musik? Bagaimana hukum nyanyian musik? Musik nyanyian dalam Quran sebenarnya dalil haramnya secara tersurat tidak ada. Yang ada secara tersirat lewat tafsir namanya. Ini dalil yang mengharamkan. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia. Nyanyi itu kan kalau dia berlebihan, kata-katanya tak berguna dan menyesatkan orang. Nah, Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab, itu maksudnya adalah musik. Seraya beliau bersumpah, demi Allah, ini ayat ini turun berkaitan dengan musik. Jadi musik itu bahasa Al-Qur'annya lahwal hadis. Ya. Contoh lagu nyesatkan orang gimana? Lagu ya, tapi nyesatkan orang dia. Merayu tapi nyesatkan orang. Ya. Lagu cinta misalnya yang berlebih-lebihan lah. Kaulah hidupku, kaulah matimu gitu kan. Ya. Kaulah bulan purnama, tanpa dirimu aku tidak akan bisa hidup. Itu kan cenderung syirik kan. Mendekat-dekati kan. Sia-sia. Nah, bisa nyesatin orang. Kalau salah paham, masa dia yang hidupin mati kita? Masa kalau dia nggak ada kita mati? Ini kan cenderung ke sana gitu ya. Dan musik itu di zaman Nabi dan sahabat, musik itu identik dengan tari wanita, buka aurat, joget. Tari-tarian. Jadi kalau ada musik gendang, perempuan joget-joget, menari, buka aurat. Jadi rata-rata musik yang digendangkan di sana itu ada perempuan menari, bercampur dengan perempuan menari buka aurat. Maka diharamkanlah musik. Namanya ada aurat, ada apa gitu ya. Nah, Mujahid menafsirkan, banyak nih sahabat. Qatadah yang dimaksud dengan lahwal hadis, seruling nyanyian. Ibnu Abbas musik. Jadi musik itu, nyanyian itu lahwal hadis, pembicaraan buat lalai, pembicaraan buatnya sesat kita gitu kan. Kata-katanya buat sesat. Maksudnya sesat apa? Ya kita lupa dari Allah, tauhid kita sesat, buat kita lalai. Zaman dulu orang kalau main musik tinggal sholatnya, gitu dia. Jadi menyesatkan. Pakai perempuan, kalau yang nakal-nakalnya pakai arak. Nah, itu kebanggaan orang Arab kan gitu juga. Kalau di Indonesia pakai narkoba misalnya kan di diskotik, itu kan lengkap tuh. Ada musik DJ-nya, ada aurat perempuannya, ada lagi narkobanya. Dung 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 gitu kan. Akhirnya musik itu nusuk ke kolbu dihancurin, ya, kemudian maksiat dilihat dan bercampur dari situ dosa besar. Ujungnya nanti naudzubillah narkoba dan perzinahan. Apalagi dirangsang oleh musik, makin gila.
Orang narkoba kalau dirasa musik kan mungkin gila, Bu. Ya kan? Makin ngaco. Nah, sebenarnya kalau keharamannya itu begitu. Karena dia mengarahkan kita ke lupa sama Allah, dosa besar. Maka bahasa Tuhan di situ, liyudillu an sabilillah. Musik itu dibuat sebagai alat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya. Ada nggak musik yang tak membuat kita lalai dan tak membuat kita sesat? Musik dan nyanyian, ada nggak? Kalau kita lihat tadi kan di sini bahasa Tuhan kan liyudillu an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ada nggak musik nyanyian yang tak buat sesat? Buat kita ingat Allah. Ya. Misalnya Maher Zain, ya. Insya Allah, lagi stres di rumah kan, lagi masa stres di rumah, dengar Maher Zain, terhibur hati, disuruh sabar, memang harus sabar lah hidupnya. Harusnya kita marah-marah, banting apa namanya, kuali, nggak jadi. Padahal jengkel banget sama suami, jengkel sama anak, ya kan? Tapi kena dengar Maher Zain sejuk aja, Pak. Ada yang seperti itu? Hah? Ada. Termotivasi kita. Insya Allah ada jalan. Tadi mau bunuh diri, gak jadi. Apalagi dia nyanyikannya dari kolbu itu. Nangis kita merinding. Karena ya kolbunya hidup. Merinding kita tuh. Ibu pernah nggak dengar lagu merinding, nangis? Sering kan? Kenapa? Karena lagu itu, musik itu menusuk ke kolbu. Kalau digunakan untuk jahat, kejahatan menembus kolbu. Kalau untuk menggunakan baik, kebaikan menembus kolbu. Nah, kalau gitu musik yang diharamkan yang bagaimana? Yaitu tadi sebenarnya dilihat sabik yang buat kita sesat. Jadi kalau musik untuk yang buat baik, untuk mengingatkan ke Allah, ya tidak masalah. Sederhananya begitu. Maka kan Nabi membahasakan gini, kullu ma fid dunya mal'unun, seluruh isi dunia ini dilaknat Allah Ta'ala. Kenapa? Ketika Allah menciptakan dunia, kata ulama kita, Allah berpaling, tak dilihatnya lagi si bumi ini, nggak berharga sama dia. Semua dilaknat, kecuali siapa? Al-alimun, ulama-ulama, karena mereka mengajarkan kebaikan agama. Wal muallim, orang belajar agama, karena belajar agama mengingat Allah. Ya. Kemudian siapa lagi? Kemudian wa ma yata'allaq bi dzikrillah wa dzikrillah. Kemudian segala sesuatu yang dihubungkan kepada ingat Allah. Segala sesuatu, benda, makanan yang halal dihubungkan dia ke Allah. Musik itu benda. Musik itu sebenarnya, kalau bahasa saya, musik itu apa ya? Nada. Keindahan. Semua manusia senang dengan musik. Orang-orang mengharamkan musik, ketika dengar musik, tanpa dia sadari goyang sendiri dia kan. Ketika dia nikmati, goyang sendiri. Padahal dia mengharamkan musik. Natural, fitrah. Jadi musik yang diharamkan itu sebenarnya liyudilluan sabil, kalau kita lihat ayat tadi, yang menyesatkan. Ya. Tapi kalau musik yang membantu kita ingat Allah, ayah Nabi Sulaiman ketika dia bertasbih, ya, bertasbih dia, kemudian tasbihnya dilagukannya, dinyanyikannya, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Itu burung-burung dengar mereka tasbih, mereka menikmati tasbih. Merdunya suara Nabi itu, merdunya nada itu, ya. Jadi mereka dengar, menikmati, binatang-binatang pun ikut menikmati.
Maka di dalam Quran, di dalam membaca Quran, kata Nabi apa? Iqra'ul Quran bil ghina, bacalah Quran dengan bernyanyi, berlagu, bernada. Maka lagu Quran itu ada bayati syikaras. Kenapa disuruh baca Quran pakai nyanyi, pakai lagu, pakai nada? Dinyanyikan? Karena kalau ayat Tuhan dinyanyikan, nyanyi itu seni, seni itu ilmu rasa, ilmu kolbu. Begitu diiringi dengan seni, itu nusuk ke kolbu dia. Makanya kalau orang cantik suaranya, bagus kolbunya, kita tuh merinding mendengarnya. Kadang kita menangis, nggak bisa nahan. Kadang kita mau menjerit. Untung depan orang ramai. Kalau di kamar sendirian, jerit betulan kita. Kenapa? Ya karena kekuatan ruhani tadi dibantu dengan lagu Quran. Ya. Itu fitrah lagu itu. Lalu orang mengatakan, Ustadz, Nabi sudah bilang musik itu haram. Hadisnya Sahih Bukhari. Nih, la yakunanna min ummati min aqwamu yastakhilluna al-khirar wal harir wal khamar wal ma'azib. Sungguh akan ada sebagian dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat-alat musik. Ini sudah jelas, ma'azif ini alat musik. Kata mereka. Ini pemahaman tekstual tadi. Ya, kalau bahasa saya dia memahaminya, istimbatnya secara tekstual saja. Tidak dia pahami hakikatnya, ilmunya secara lebih luas dan mendalam. Nah, padahal hadis ini muncul, itu tadi. Setiap mereka memainkan lagu musik, di situ ada apa? Di situ ada wanita, buka aurat. Di situ ada, ya kalau buka aurat kan udah ada zina mata. Di situ ada orang, ya laki-laki perempuan pakai sutra, bergaya-gaya, bersolek-solek, baju cantik. Baru nanti diiringi dengan minuman keras. Anggur, zaman dulu, zaman Nabi. Dan baru ma'azif alat musik. Ya, kalau sekarang itu, Bu, diumpamakan tidak jauh dengan diskotik. Ada perempuan, ada musik, DJ, ada apa lagi? Minuman keras. Lainnya nanti ke narkoba. Begitulah musik digunakan, ya haram lah. Kalau sudah begitu pasti haram. Gampang kita mencernanya. Tapi kalau lagu Qur'annya dilakukan sikabayati, ya. Tapi katanya lagu haram. Apa yang haram? Quran saja disuruh kita lakukan. Berarti kalau Quran saja disuruh dilakukan, berarti musik ada yang, lagu ada yang tidak haram. Kenapa? Ya firman Tuhan saja disuruh Nabi dilakukan kok. Dinyanyikan. Paham? Saja enggak paham. Itu perubahan hukum tadi. Makanya kalau kita pahami secara fikih, ya ulama beda pendapat. Sampai Ibnu Hajar mengatakan, aku tidak bisa melihat ada hadis sahih yang mengharamkan musik. Kecuali hadis satu ini. Ini pun tidak mengharamkan musik. Ini mengharamkan alat musik karena bergabung dengan yang haram tadi. Sutra, minuman keras, dan seterusnya. Karena ini paket. Tidak ada hadis yang secara khusus mengharamkan musik tunggal. Hadisnya nggak ada. Musik haram. Nabi nggak ada ngomong gitu. Tapi kalau ngomong Nabi, begini ada. Menghalalkan zina, sutra, dan seterusnya. Ya. Nah, maka dari situlah kita nggak heran kenapa ulama-ulama tasawuf misalnya, orang-orang tarikat misalnya ya, mereka pakai musik, pakai gendang nasyid gitu kan. Kenapa pakai gendang? Sholawatan tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu pakai musik gendang. Oh, begitu dinyanyikannya anak-anak tuh. Waktu ulang tahun NU, kita pun nangis, kita kan bergetar kalau kita. Langsung teringat Nabi rindu. Pinginnya Nabi itu kita peluk begitu kan. Saking rindunya kita kepada Rasulullah. Nah, musik yang seperti itu apakah haram? Menumbuhkan rindu, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul? Saya nggak bisa mencerna bagaimana musik yang seperti itu bisa jadi haram. Padahal itu alat bantu untuk menumbuhkan rasa cinta ke Rasulullah. Mohon maaf nih. Ibu sama bapak dulu sebelum nikah jatuh cinta. Kalau ibu menyanyi pakai musik, tambah dalam gak cintanya? Tambah.
tambah dalam. Makanya yang paling laku di dunia ini, yang paling tenar, paling terkenal siapa di dunia ini? Hah? Ini kita fair-fair saja. Di dunia entertainment, di dunia kita yang paling terkenal siapa? Penyanyi. Itu natural manusia. Coba ibu-ibu bayangkan, kenapa yang paling terkenal penyanyi? Kita tanya orang-orang di kampung, desa-desa. Zaman dulu lah kita tanya. Kamu kenal Habibie enggak? Enggak. Padahal presiden. Kamu kenal Niki Ardila enggak? Oh, kenal. Lebih kenal orang tuh Niki Ardila, almarhum dari BJ. Banyak nggak begitu rakyat kita? Banyak. Kenapa? Karena penyanyi pemusik ini itu bisa menggetarkan kolbu, menusuk kolbu masyarakat umum, masyarakat manusia. Makanya musik ini bahaya kalau digunakan untuk jahat. Makanya kalau orang narkoba pakai musik, bahaya. Dia makin gila kan? Makin rusak hatinya. Tapi kalau musik digunakan untuk Allah, untuk menambah cinta ke Rasul, silakan. Karena dihubungkan ke zikrillah. Illa wa ma yal'aku illa bizikrillah. Kecuali sesuatu yang dihubungkan ke zikrullah, untuk ingat Allah. Maka nanti orang sufi suka pakai musik. Untuk zikir pakai musik mereka. Tapi zikirnya zikir melatih namanya. Melatih rasa ketuhanan. Bukan zikir ibadah ibadah sunnah yang disebut Rasul, bukan. Tapi untuk latihan, olah rasa. Ibu kalau olahraga pagi, ada musiknya enggak? Ada. Olahraga pagi pakai musik, semangat raga kita sehat. Nah, kalau kita mau olah rasa bertuhan, pakai musik, rasa bertuhannya tajam. Jadi musik itu alat bantu, digunakan oleh ulama. Begitu sebenarnya. Maka kalau kita masuk ke dunia spiritual, yaitu sebelum nanti spiritual kita tinggi dan mendalam, kita masih butuhkan musik. Tapi kalau sudah spiritual kita dalam, nggak perlu musik. Seperti orang yoga itu. Nah, udah nggak perlu musik lagi. Kalau sudah khusyuk sholat, nggak perlu musik. Tapi di awal-awal butuh. Ada makomnya, waktu tertentu kita nggak butuh musik. Dan uniknya, musik itu ada musik pengantar tidur yang membuat kita masuk ke gelombang theta, ke gelombang ini, ke gelombang itu kan dimensi. Itu alat bantu kan? Maka karena nanti dalam spiritual gelombang theta, gelombang beta itu kalau kita melahirkan di situ, yaitu kita masuk ke dimensi alam ruh tadi. Karena musik itu alat bantunya. Itu yang banyak tak dipahamin orang. Jadi jangan dikit-dikit langsung haram semuanya tanpa terkecuali. Hukum itu nggak ada haram total tanpa kecuali. Ibadah mahdoh pun nanti dia berubah seperti tadi. Ya. Apalagi cuman musik. Musik itu kan natural, alam. Bukan sesuatu yang buruk, najis. Dia netral. Sama dengan pisau. Pisau, haram nggak kita jual pisau, beli pisau? Haram? Enggak. Tapi kalau dia beli pisau untuk bunuh orang, kamu beli pisau buat apa? Aku membunuh itu, tetanggaku katanya. Ibu mau jual? Nggak boleh. Karena dia sudah bilang dia mau membunuh. Haram ibu jual sama dia. Tapi kalau nanti diharamkan beli pisau, marah nggak ibu-ibu semua? Ini Ustadz ini gila nih, diharamkannya kita beli pisau. Gimana kita mau masak katanya? Ibu marah semua kan? Kalau kita masak pakai pisau semua, motong sayur, dikira kita maling apa, preman apa, marah jadinya. Gitu tadi musik itu pun tadi gitu. Begitu diharamkan total musik, orangnya nggak suka, ini nggak ngerti agama, nggak ngerti hakikat musik. Jadi begitu. Nah, ya, itu makanya dia harus dilihat dari semua hal. Aku tidak melarang kalian menangis, namun yang aku larang adalah dua suara yang bodoh dan maksiat. Apa itu? Di saat suara nyanyian, hiburan, kesenangan, permainan, dan lagu-lagu setan. Nah, coba. Ya. Sautu indanama wa mazamir syaitan. Lagu-lagu setan. Artinya apa itu? Ya lagu-lagu muji setan lah.
buat kita lalai, buat kita syirik, buat kita kufur, ya. Serta ketuarak ketika terjadi musibah, menampar wajah nggak boleh. Kalau nangis silakan, dibolehkan. Ya. Tapi kalau dengar lagu-lagu setan nggak boleh. Ini hadis-hadisnya. Kemudian ada hadis lagi, sayakunu fi akhir zaman, di akhir zaman nanti akan ada peristiwa di mana orang-orang ditenggelamkan ke dalam bumi, dilempari batu, diubah wajahnya jadi buruk. Beliau ditanya, kapankah itu terjadi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ketika ma'azif alat-alat musik dan para penyanyi wanita telah merajalela. Tidak pernah Nabi mengharamkan musik menyendiri. Coba lihat, ketika ma'azif alat musik dan para penyanyi wanita merajalela. Coba. Selalu dikaitkan ke wanita, selalu dikaitkan dengan aurat, dengan perzinahan, dengan narkoba, serta khamar dianggap halal. Jadi kalau digabungkan dia untuk itu, untuk keburukan, jadi haram. Karena masa itu memang musik digunakan orang untuk itu, untuk bersenang-senang. Dia punya budak, kadang-kadang ya itu tadilah. Kalau di kita mirip kayak diskotik. Tapi sekarang kan musik tidak digunakan untuk diskotik aja. Digunakan untuk pendidikan, untuk gelombang theta, merangsang akal anak, untuk membuat orang cepat tidur, masuk ke gelombang beta, macam-macam. Apalagi HP kita punya musik. Ya, kalau musik diharamkan, buanglah HP ibu semua. HP-nya kan ada nada-ringnya kan? Ya kan? Telepon HP, ting 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 ting. Ya buanglah. Oh ini musik haram. Oh. Akhirnya kita susah sendiri. Karena maksud Allah dan Rasul tidak begitu dalam memahami kehidupan ini. Tidak begitu. Maksud Allah dan Rasul itu jangan durhaka. Jangan buat musik itu alat untuk membuat kita buat dosa-dosa besar tadi. Gitu. Ya. Cuma janganlah pula ibu sholat pakai musik. Ya. Masa sholat pakai musik Niki Ardilla. Musik pakai sholat tapi pakai musik apa? Musik dangdut. Ya nggak boleh lah. Kenapa? Karena kita sedang munajat. Musik dangdut itu mengganggu. Ya. Kecuali di luar sholat. Di luar sholat pakai gendang boleh. Makanya sahabat itu kan disambut Nabi. Ketika Nabi hijrah kan tuh banyak gendang di situ kan. Tola al-badru alaina min saniyatil wadan. Gendang nangis. Kita pun kalau maulidan buat maulidan kayak hadir Rasul itu kita merasakan rindu. Seolah-olah Rasulullah itu hadir dalam pandangan hati rohani kita. Rindu. Kalau kita berselawat dengan rasa rindu sebenarnya Bu, itu langsung selawat kita tuh nyampe ke rohani Nabi. Quraisy bilang alam ruh itu seperti ruang kaca ini. Kalau ruang kaca kan lihat ke sana, lihat ke sini, lihat ini semua. Alam ruh itu langsung nyampe. Nggak bisa nggak. Karena ruh itu punya rasa. Begitu kita selawat dengan rasa rindu, langsung kontak ke rasa yang ada pada ruh Rasul itu. Maka ada hadis mengatakan, begitu kamu berselawat, langsung Allah tampakkan ke rohani Rasul, langsung dijawab Rasulullah SAW. Salawat kita. Walaupun sebagian mengatakan hadis lemah. Ya. Seperti itulah. Jadi, supaya dia tidak menjadi haram, maka dia harus digunakan untuk yang baik dan tidak berlebih-lebihan. Mana ma'azib tadi disebut di sini ya dalam An-Nihayah Al-Gharibil Hadis wal Asar disebut al-ma'azib al-azfun. Ma'azib adalah memainkan alat musik semisal dub dan semacam yang ditabuh. Nah, ini gendang-gendang apa itulah ya. Nah, itu zaman Nabi kan orang pakai gendang. Sekarang sudah pakai piano macam-macam. Kemudian gitar, idaan, ada yang mengatakan ma'azib termasuk gitar. Ya. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ma'azib maknanya dub dan sejenisnya yang ditabuh. Alat tabuh gitu, gendang-gendang itu. Jadi zaman Nabi gitu, orang-orang menabuh gendang, kemudian situ perempuan dan seterusnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan nyanyian bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Asy-Syaukani mengatakan lahwal hadis segala sesuatu melalaikan.
orang dari berbuat baik. Jadi karena kalau musik itu digunakan alat untuk buat jahat, dia merusak kalbu. Sehingga kita terjadi kemunafikan. Ya tadi dah lagu-lagu yang akibatnya kita ya kan munafik itu. Kaulah hidupku, kaulah matiku, kalau kau nggak mati, kalau kau hidup, kalau kau mati aku pasti mati gitu misalnya kan. Itu kan bahasanya kan munafik. Mana mungkin orang mati kita mati. Yang hidup mati kan Allah Ta'ala kan gitu. Bisa mengarah ke sana gitu ya. Kemudian As-Sa'labi dari Abu Mamah mengatakan tidak ada seorang meninggikan suaranya dengan nyanyian kecuali Allah mengutus padanya 2 orang setan. Satunya berada di bahu ini dan lainnya berada di bahu lainnya. Berarti bahu kiri dan kanan. Nah, karena setan suka dengan nyanyian-nyanyian yang berbau maksiat ya. Hah? Iya, hadis-hadis ini hadis ini kalau suara apa musik-musik itu digunakan untuk yang berbau maksiat, maka setan datang, inilah dia. Ini bahayanya. Ini pendapat sahabat ya. Ada 2 suara yang dilaknat lagi jahat yang aku melarang. Kedua, suara seruling dan suara setan ketika ada nyanyian, bergembira dan suara ketika ada musibah. Jadi kalau suara ya namanya sudah di situ ada wanita buka aurat, ada minuman khamar, pasti majelisnya majelis setan. Ditambah musik ya pastilah. Nah, itu yang disukai setan kan. Apalagi sampai menjerit-jerit gitu kan. Jerit-jerit, orang jerit itu kan hatinya sudah sangat rusak gitu kan. Kemudian ada lagi hadis, aku diutus untuk mematahkan seruling. Ini disebut hadis-hadisnya dalam kitab Tafsir Ahkam Al-Qurtubi. Bu'aistu bihadamil mazamir wat-tabl. Aku diutus untuk menghancurkan seruling dan gendang. Nah, jadi seruling itu pun kalau untuk itu tadi biasanya kan seruling itu digunakan untuk orang bersair, mengingat kekasihnya, kemudian berlebih-lebihan dalam memuji kekasihnya, gitu kan? Itu yang merusak kalbu nanti. Apabila umatku telah melakukan 10 perkara, niscaya bala menimpa mereka. Apabila umatku mempergunakan para biduanita dan musik. Nah, coba itu. Tidak pernah satu musik haram gitu, nggak pernah. Pasti ada biduanitianya. Nah, nanti ada apanya, khamarnya begitu. Nggak pernah itu berdiri sendiri. Muncul biduanita dan musik. Abu Sa'id Hurairah. Siapa yang duduk di tempat biduanita untuk mendengarkan nyanyian, maka akan dituangkan timah di telinganya. Ya, menikmati suara-suara wanita di diskotik itu kan ujungnya pasti zina nanti. Auzubillah ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengarkan suara nyanyian, maka tidak diizinkan untuk mendengarkan ruhaniyin. Apa itu ruhaniyin? Para qori ahli surga. Karena dia sudah menikmati musik, menikmati nyanyi-nyanyian yang tidak baik di dunia, gitu ya. Barang siapa minum khamar di dunia, dia tidak akan meminumnya di akhirat. Siapa memakai sutra, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. Ini kaitan dengan sutra. Nah, ini pendapat Imam Malik, ya, selalu pakai hadis ini. Kalau kalian punya biduan wanita, dia suka nyanyi-nyanyi, biduan wanita budak kalian jual aja lah, katanya. Suruh jual. Kalau udah meninggal, barang siapa meninggal dunia dan dia memiliki budak perempuan penyanyi, maka janganlah kalian mensolatkannya. Tapi ini hadis-hadisnya kebanyakan hadisnya tidak sampai sahih, lemah. Itu untuk tarbiyah saja, artinya untuk membuat kita jangan hati-hati, jangan sampai menggunakan musik itu untuk maksiat ya. Kita lihat pendapat ulama mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah mengatakan dan memakruhkan nyanyian. Coba. Nah, ini kan mulai kendor dia memahami hadis. Dimakruhkan nyanyian namun membolehkan minum air perahan anggur. Bukan air anggur yang dibusukkan, khamar ya. Jus anggur gitu. Dan berpendapat bahwa mendengar nyanyian itu termasuk bagian dari dosa kecil. Nah, ini sebahagian ulama Hanafiyah. Seperti ini juga mazhab seluruh Kufah, Ibrahim, Sabi dan seterusnya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang hal ini. Jadi makruh. Nyanyian, makruh itu dibenci, kalaupun dosa kecil. Imam Abu Hanifah beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya satu
perbuatan dosa. Imam Malik bilang melarang nyanyian, mendengarkannya. Sesungguhnya melakukannya hanya orang fasik. Yang suka nyanyi-nyanyi aja diskosi pasti orang fasik karena pendosa besar. Ya. Nyanyian itu makruh. Imam Syafi'i makruh. Ini Imam Syafi'i menyerupai kebatilan. Siapa yang banyak atau sering mendengarkannya maka dia adalah orang bodoh dan kesaksiannya tak dapat terima. Jadi kalau hidupnya penuh dengan musik satu hari, dengar musik 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan musik aja, nggak ada ingat Allahnya, ya sebenarnya nyanyian yang dimaksudkan Imam Syafi'i di sini adalah nyanyian perempuan-perempuan yang mengarah kepada tidak baik, perempuan-perempuan merdeka atau budak gitu ya. Bukan nyanyian yang membuat kita ingat Allah. Jadi musik itu, Bu, nanti kalau musik itu sekedarnya saja, tidak ada di situ kata-kata kotor, hanya sekedar menghibur, dia larinya kepada mubah. Mubah saja, boleh, nggak ada masalah. Kalau nyanyian itu nanti dia mengingatkan kita kepada Allah, kayak Maherjan tadi, itu menjadi ada pahalanya dalam fikih sunnah. Kalau Syekhul Jilani mengatakan bahkan bagi orang-orang tertentu musik itu bisa wajib katanya. Nah, itu ahli spiritual. Kenapa? Kalau nggak musik lupa dia sama Allah. Asal nggak ada musik lupa. Suka diputar musik nanti lagu La ilaha illallah. Ada musik zikir, baru ingat sama Allah dia. Asal hidup nanti tak hidup musik, lupa dia sama Allah Ta'ala. Nah, orang sebegini, wajib dikasih musik ini. Nah, itu saya Jilani ngomong gitu. Pokoknya kalau gara-gara musik dia tuh nggak ingat Allah, nah itu wajib bagi dia musik. Ya. Pernah nggak ibu lupa begitu dihidupkan musik langsung ingat Allah? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, begitu. Karena kita sering lalai. Jadi musik itu bisa gunakan alat bantu. Ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, aku meninggalkan di Irak sesuatu yang disebut orang istilah takbir. Ini merupakan buat orang-orang zindik yang membuat mereka yasudduna bihin nas anil Quran. Nah, musik ini penyakitnya, Bu. Kalau musiknya nggak ingat Allah, musik ini bisa buat penyakit. Penyakitnya apa? Jadi malas kita baca Quran. Mau dengar musik aja kerjanya. Bener? Nah, musik itu yang nggak dibolehkan itu. Itulah yang nggak boleh itu. Dibuatnya malas kita. Ya, buat malas baca Quran. At-takbir adalah mengiramakan dan mendayu-dayukan suara serta mengulang-ulangnya satu bacaan atau semacamnya. Nah, lalu al-lais, ini ulama besar juga, mereka menamai perbuatan menyanyikan syair yang berisi zikir kepada Allah dengan alat musik torab sebagai takbir. Nah, al-lais juga berpendapat malah itu ya. Nah, ini agak beda sedikit pendapatnya. Dia beranggapan kalau nanti pakai musik berisi zikir kepada Allah juga dianggap takbir sama beliau. Mereka menyanyikannya dengan lahan-lahan irama. Mereka memainkan torab, berjoget dan bergembira. Yang buat jadi masalah ini nanti joget ini. Nah, kalau berlebihan, kan ada orang sholawatan, Bu. Ini saya nggak tahu, nggak pernah lihat sih. Cuman lihat di WA. Kadang orang sholawatan pakai barongsai gitu kan. Nah, itu kan udah mencampur adukkan namanya. Itu nggak boleh, dihindari ya, menimbulkan fitnah. Masa sholawat pakai barongsai? Ya kan? Pakai musik datang barongsai, ya jangan. Itu menimbulkan fitnah. Merusak apa nanti nilai-nilai agama, budaya agama. Agama ini kan ada budayanya juga. Ada adat kebiasaan dalam agama. Ini tambahan-tambahan tentang sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan musik, menyanyi dan ma'azif. Yang membolehkan. Ma'azif adalah alat musik, contohnya adalah ribab, hunuk, syabahah, klarinet dinamakan demikian karena bolong bagian dalamnya. Hukumnya tidak haram karena ia bisa membuat semangat ketika perjalanan dalam sapaan. Nah, itu lagi naik mobil kan jalan buat semangat. Ini nggak haram buat nggak ngantuk. Nah, ini mulai lebih kendor pendapat ulama ya. Tambah-tambahnya saja. Ini ada sebagian membolehkan nyanyian. Jadi kalau orang bilang ulama ijma sepakat nyanyian haram itu tidak ada. Itu khilafiyah ya.
Dan ini banyak juga yang boleh. Sama Satya. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Ini Imam Ahmad. Ini nyanyian yang melalaikan. Semua yang melalaikan kita dari Allah pasti menumbuhkan kemunafikan. Bukan hanya musik, ya. Semua alat, semua benda yang melalaikan kita. Karena munafik itu nanti berawal dari banyak lupa, lalai dari Allah Ta'ala. Ini disuruh jual budak. Tadi udah saya jelasin. Ya, kalau ada budak suka nyanyi-nyanyi suruh jual. Kecuali budaknya suka baca Quran gitu kan. Itu yang hadis-hadis yang tidak bolehin dengan pendapat ulama tadi. Banyak yang bolehin, enggak bolehin. Kemudian masuk kita kepada hadis yang membolehkan. Aku datang ke sebuah acara pernikahan bersama Quraizah bin Ka'ab dan Abdullah bin Mas'ud Ansari. Ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Di sana ada budak wanita bernyanyi. Aku pun berkata, kalian berdua adalah sahabat Rasulullah. Juga ahlu Badar. Nah, ini mereka yang ikut perang Badar. Orang Badar ini termasuk ulama sahabat yang paling tinggi makom kedudukannya. Engkau membiarkan ini semua terjadi di hadapan kalian. Mereka berkata, duduklah jika engkau mau dan dengarkanlah nyanyian bersama kami. Kalau engkau tak mau, pergilah. Sesungguhnya kita diberi rukhsah, diberi keringatan oleh Rasul untuk mendengarkan Allahu dalam pesta pernikahan. Nah, makanya nanti ada ulama, nyanyian itu musik boleh waktu-waktu acara tertentu. Nikah, pesta itu boleh. Enggak setiap waktu. Nah, inilah awalnya. Ya. Ulama yang membolehkan, Imam Ghazali membolehkan apresiasi begitu tinggi terhadap musik, nyanyian dan seni dalam kitab Ihya. Orang yang jiwanya tak tergerak oleh semilir angin, bunga-bunga, suara suling, musim semi adalah dia yang kehilangan jiwanya yang sulit terobati. Orang yang kehilangan jiwa seni, tak suka musik, ini biasanya kolbunya kasar, gersang. Kalau ibu-ibu mungkin bilang tak romantis gitu ya. Wallahualam. Kasar. Kenapa? Karena musik itu cenderung kepada seni, ke kolbu, rasa, ya. Makanya kalau saya memilih pendapat yang tadi membolehkan, tapi dia diarahkan ke yang baik, gitu ya. Ini Al-Ghazali menjelaskan panjang sekali. Siapa menjelaskan di antara sahabat? Ternyata, ya, sahabat ada yang membolehkan ini, keluarga Nabi, Abdullah bin Ja'far. Ini ahli bait. Abdullah bin Jubair, ulama besar, sahabat. Mughirah, Muawiyah, ini pejabat dan lainnya. Abu Thalib Maliki mengatakan banyak ulama salafus sholih baik sahabat atau tabi'in yang melakukan dengan memandangnya sebagai hal baik. Nah, coba. Jadi riwayat yang diterima itu kan beda-beda. Kenapa bisa beda? Maka kita pahami pakai ilmu fikih, Nabi mengharamkan itu karena musik itu digunakan buat yang buruk, nyampur dengan perempuan. Tapi kalau untuk yang baik-baik ini sahabat juga bilang, ya, kalau budak kita sendiri pun nggak apa-apa, bosan hidup, bosan kita kadang-kadang bosan mereka sahabat tuh. Disuruhnya budaknya nyanyi, orang budak dia halal kok budak dia. Kecuali disuruh orang lain, bukan murid nyanyi. Nah, baru haram. Tapi kalau budaknya menghibur dia nggak masalah, karena budaknya kan halal bagi dia. Ya. Abu Thaib Maliki mengatakan bahwa ulama Hijaz ini nama dulu untuk Makkah Madinah. Dulu nama Saudi Arabia itu namanya Hijaz, Makkah Madinah, Haramain Hijaz. Sekarang ditukar oleh King Saud dengan nama Saudi Arabia. Selalu mendengarkan nyanyian pada hari utama dalam setahun, yaitu hari yang diperintahkan Allah menyebut namanya, seperti hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, ya kan? Ini dibolehin. Nah, ini hari-hari ini termasuk dalil orang yang membolehkan musik termasuk di hari-hari tertentu, ya. Kami menemukan Qadi Marwan, Qadi ini artinya hakim agung, ahli hukum. Dia memiliki beberapa budak wanita dan bernyanyi untuk manusia dan ia siapkan untuk para sufi, ya ini. Nah, ulama sufi ini suka gunakan musik, Bu. Makanya dia dipitnah. Selalu terfitnah karena di sufi ini dia pakai kolbu rasa. Musik itu untuk murid-murid yang baru dibutuhkan. Ibu pernah masuk ISK? ISK Ari Ginanjar pakai musik nggak? Bermanfaat nggak musik di situ? Bermanfaat nggak musik di situ? Bermanfaat kan? Manfaatnya buat apa? Nambah khusyuk, nambah kesadaran.
Jadi kita praktekkan aja, betul nggak musik itu haram? Kalau nambah khusyuk, nambah sadar, nambah ingat Allah, kan susah nerimanya jadi haram. Nah itulah dia. Ya, jadi secara umum ulama tasawuf sufi ya bolehin musik. Tapi yang penting jangan buat maksiat. Kalau maksiat semuanya haramin. Maka hadis-hadis yang tadi kita sebut itu larangan itu untuk maksiat sebenarnya. Digunakan untuk yang buruk. Kalau kita gabung antara hadis pendapat-pendapat sahabat ini. Abu Hasan bin Salim, bagaimana engkau ingkar melarang mendengarkan nyanyian? Nah ini ada yang sahabat, ini beliau ulama, ini salah satu ulama kan marah dia. Kok bisa kau larang? Kau mendengarkan nyanyian? Padahal Al-Junaid Al-Baghdadi, Sari Sangkiti, Junnun membolehkannya. Ada juga ulama sufi yang mencoba mungkin ini tingkatnya nggak tinggi, keilmuannya nggak tinggi, dia mengharapkan musik, dilarang, aku usah pakai musik. Lalu ada yang mengatakan, supaya kau tahu ya, kalau bahasa kita, Imam Junaid itu ulama besar sufi, As-Sangkiti, Sakoti di sini misalnya, Junnun Misri itu ulama besar sufi, itu menghalalkan musik. Kok bisa-bisanya kau ulama kecil mengharamkannya katanya. Untuk mengapakannya itulah ya. Maka sungguh Abdullah bin Ja'far At-Tayyar mendengarkan nyanyian, yang aku ingkari adalah permainan yang ada dalam nyanyian. Nah, ini Ilmuddin dikutip Al-Ghazali. Jadi kalau nanti bercampur dengan maksiat, maka musik menjadi alat perusak yang hebat. Nah, di sini kemudian yang kedua, ini tafsir Ahkam Al-Qurtubi. Jadi kalau musik nanti bercampur dengan syair, bercampur dengan khamar seperti tadi, itu termasuk tercela ya. Kalau nyanyian yang tidak seperti itu, tak bercampur khamar, tak bercampur perempuan buka aurat, boleh-boleh saja, akan tetapi sedikit saja dan di waktu-waktu gembira saja, seperti pesta perkawinan, hari raya gitu. Ya sekedarnya saja gitu. Musik itu sekedarnya aja yang boleh, tidak boleh berlebihan. Ini pendapat ulama lagi ya. Ada yang bilang sebagian boleh, sebagian haram. Maka nanti ada yang membolehkan semua alat musik boleh kecuali seruling dan gitar. Yang nggak boleh seruling gitar aja, yang lain boleh. Karena bagian dari syiar orang-orang buruk ini dalam Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Ini haramnya gendang dan seterusnya. Berdasarkan dalil qiyas dan dalil nas di atas menunjukkan diperbolehkan nyanyian menggerakkan tubuh atau koreografi dengan catatan tidak memicu atau menimbulkan syahwat. Gerakan-gerakan biasa, wajar gitu ya. Menabuh, nah, mainan perang-perangan, melihat gerakan tubuh orang Habasah kulit hitam di waktu bahagia hari raya, ini boleh. Nah, ini menurut dalam kitab Al-Ghazali, beliau mengutipnya. Ya. Ini menurut beliau. Di antara hukum yang berkaitan dengan walimah, pesta adalah nyanyi. Kalau pesta kan sering nyanyi dan mendengarkan nyanyian. Apakah keharusan menghadiri undangan walimah menjadi gugur ketika walimah tersebut ada nyanyian, ada permainan, sebagaimana biasanya berlaku masyarakat? Bahwa keharusan menghadiri undangan tersebut tidak gugur, kecuali bila nyanyian ataupun permainan tidak diperbolehkan dalam syarat. Jadi kalau ada nyanyian, tetap kita wajib menghadiri undangan. Kecuali nyanyian itu mengundang artis buka-bukaan gitu ya, buka aurat. Baru buka aurat baru nggak boleh. Ya. Kalau permainan ringan dan nyanyian yang mubah, maka keduanya tidak menggugurkan harus menghadiri tersebut. Hadis surat Bukhari, rebana dipukul di hadapan Rasulullah pada hari masuknya beliau ke Madinah. Abu Bakar pun hendak melarang. Abu Bakar melarang, merasa agak terganggu. Akan tetapi Rasul bersabda, biarkan mereka, biarkan. Hai Abu Bakar. Sehingga orang-orang Yahudi tahu bahwa agama kita adalah agama yang mudah. Akhirnya musik aja haram, apa-apa haram, malas lah masuk Islam katanya kan. Kayak Yahudi aja, tegang aja bawaannya kan gitu. Rasul sendiri melarang Abu Bakar, jangan, biarin. Itu hal-hal wajar, hal biasa, naluri manusia. Itu kelembutan hati Rasul. Laki-laki boleh mendengarkan nyanyian budak perempuannya, orang halal. Sebab tidak ada sedikit pun yang diharamkan pada budak tersebut. Tidak pada lahirnya, juga pada batinnya. Maka tidak ada larangan
menikmati suara budaknya, kan tetapi tidak boleh menampakkan kaum perempuan bagi laki-laki. Nah, ini yang tidak dibolehkan, ibu nyanyi-nyanyi. Makanya pekerjaan artis ini sebenarnya kalau bahasa saya sangat riskan lah ya, apalagi bagi perempuan penyanyi. Kecuali memang bisa menjaga diri betul-betul kayak Siti Nurhaliza misalnya, itu pun masih buka aurat kan. Kalau lagunya sopan gitu masih dibolehkan ulama. Makanya ulama-ulama Indonesia inilah yang paham-paham nyanyian gini semua, tak pala mencibir Siti Nurhaliza kan. Tak ada yang mencibir kan. Karena masih dalam batasan wajar ya. Yang penting jangan, saya memang dulu, mohon maaf nih, saya dulu punya teman, waktu saya KKN, ada pendapat Imam Ahmad bin Hambal, melihat wajah wanita itu wajah wanita aurat, melihatnya haram. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan, dengar suara wanita haram, gitu kan? Itu kan banyak ulama gitu. Nah, karena suara wanita disebut aurat, jadi haram. Nah, waktu saya KKN dulu desa itu udah lama, 98 apa 99 tuh. Jumpalah saya dengan manusia yang agak aneh lah. Anehnya gini, satu ketemu saya dengan teman saya, dia ngomong jujur, Sal, aku kalau dengar suara Elvi Sukesi nyanyi, merinding aku menggigil. Coba, dia ngerasa. Nah, dengar suaranya aja. Datang yang satu lagi, ngomongnya, aku kalau lihat perempuan cantik selalu menggeletar aku katanya. Kan pendapat ulama ini kan betul berarti kan. Cuman kan tidak semua orang mengalami seperti ini kan. Ternyata ada orang dengar suara perempuan, kalau biasa santai aja kayak Siti Nurhaliza biasa-biasa aja. Nggak ada yang, maksudnya maaf ya, nggak ada yang terangsang gitu. Karena natural, biasa saja gitu. Bahkan kalau saya ya, saya jujur, dulu waktu Nisa Sa'ban nyanyi, ada lagu dia tuh yang membuat saya langsung nangis gitu. Nangis betul-betul. Maulana ya Samidu. Itu pertama muncul itu langsung nangis kita. Maulana itu Allah, ya Allah pelindungku, ya Allah pelindungku. Seperti batin kita tuh menjerit langsung dengan suaranya itu. Jadi maaf nih, Nisa Sa'ban itu ngomong, yang muncul bukan syahwat, tapi yang kita ingat Allahnya. Tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Itu juga. Nah inilah makanya jadi perselisihan. Jadi suara wanita musik itu haramnya dipitnahnya, di dosa yang diakibatkannya gitu. Jadi kalau selama dia batas-batas wajar untuk yang baik, ya itu tadi sebenarnya nggak ada dosa, biasa aja. Hah? Iya, sebenarnya begitu. Tapi kalau pula melenggok-lenggok, nggak apa-apanya itu. Udah melenggok-lenggok, mana pula nggak apa-apa. Namanya udah joget melenggok-lenggok, kalau nggak apa-apa berarti nggak normal itu kan. Ya kan? Berarti laki-lakinya nggak normal. Maka dalam hukum Islam, an-nadir la hukmalah. Sesuatu yang ganjil, tidak normal, tidak bisa jadi dasar hukum. Seperti teman saya tadi, dia sendiri yang dengar gitu langsung merinding. Dia sendiri yang begitu langsung gemetaran. Banyaknya orang lihat wanita cantik, diam aja biasa aja. Cantik banget ya, sudah selesai. Kalau dia langsung getar itu, kan nggak semua orang kayak gitu. Berarti kan dia kan sendiri. Berarti dia aneh, dia nadir. Dia tidak bisa jadi rujukan hukum karena dia sendiri yang begitu gitu. Itu namanya dalam bahasa kaidahnya an-nadir la hukmalah. Yang ganjil-ganjil tidak boleh jadi dalil hukum, dasar hukum gitu. Karena dia sendiri. Maka untuk dia haram. Makanya sebagian ulama mewajibkan ini, paham? Kenapa diwajibkan pelajari? Karena itu takut fitnah. Saya pun kalau maafnya, kalau ibu sangat cantik sekali, begitu orang lihat kecantikan ibu langsung syahwat, ibu wajib cadar. Tapi maaf nih, kalau wajah kita 6, 5, 7 biasa-biasa aja, tak usah lah pala. Lihat orang pun biasanya, kan begitu, nyampe-nyampein saja. Tapi kalau mau cadar juga dia, sudahlah tak apa-apa. Ada lebihnya, gitu saja, dosa dipermasalahkan. Dosa dipermasalahkan, jangan
Oh, jangan orang bercadar kita caci, nggak boleh juga. Ya, karena itu untuk kelebihan dia kan nggak masalah juga. Dan jangan juga kita paksakan, karena ulama pun tidak memaksakannya semua, tidak mewajibkannya. Maka dalam fikih ini yang Allah Rasul memaksanya, menekankan keras, kita tekankan keras. Kalau penekanannya tidak keras, ya janganlah pula lebih keras kita dari Allah dan Rasulnya. Fikihnya begitu sebenarnya. Ini Allah dan Rasul nggak marah-marah, kita pula yang marah-marah, kan gitu kan? Nah itu jangan begitu. Hukum Islam itu begitu. Kalau kita mau ikuti sunnah, ikutlah Rasul. Bagaimana ikut Rasul? Kalau Rasul itu marah, berang, marah kita. Tapi kalau Rasul pula, udah biarkan aja Abu Bakar, gak apa-apa itu. Biasanya itu. Nah, kita pula lebih marah dari Rasul. Rasul aja biarkan Abu Bakar, katanya kita pula, kan susah jadinya. Nah, situlah khilafnya nanti tuh, ya. Bisa dipahami kan? Maka dalam batas normal, musik nyanyian itu ya biasa saja. Jangan menyusahkan kehidupan kita. Tapi kalau dia sudah melampaui batas, pakai joget-jogetan, ada di situ dosa besar, ya pasti nggak ada ulama yang membolehkan. Itu sudah pasti. Karena al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal itu jelas nyata, haram itu nyata. Musik di situ ada narkoba, di situ ada perempuan, nggak kan ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Udah ada narkoba. Sudah ada wanita buka aurat. Siapa yang berani bolehin? Semuanya haram. Sepakat, sepakat. Tapi kalau musik seperti tadi ada. Ya Maulana, ya Maulana. Seperti Maharjan tadi, insya Allah ada. Pasti banyak ulama yang membolehkan. Otomatis. Karena hukum itu pun rasional. Bisa dicerna akal kita. Ya, bisa cerna. Ustadz, jangan berhukum pakai akal, katanya. Jangan memahami Quran hadis pakai akal. Ikuti sajalah apa begitu. Kalau memahami ayat hadis tidak pakai akal, lalu kita memahaminya pakai apa? Coba, pakai apa kita memahaminya? Ibu mau memahami Al-Quran hadis pakai dengkul. Gimana caranya? Ya pakai akal lah. Tapi bukan akal-akalan. Akal-akalan itu apa? Yang akal-ngakali. Beda akal dengan akal-akalan. Kan beda itu. Kalau akal itu natural, akal itu normal. Akal itu dia, Bu, kalau bahasa guru-guru kita, akal itu dia di tengah dia. Dia di tengah saja. Kalau dia kendalikan hawa nafsu, jadi jahat dia. Kalau dikendalikan nurani, jadi baik dia gitu. Dia netral akal itu. Ya. Netral. Dikendalikan hawa nafsu ke kiri dia, jahat. Dikendalikan hati nurani, dia ke kanan dia. Dikendalikan wahyu ke kanan dia. Cenderungnya ke kanan. Jadi yang ke kanan itu, yang fitrah, naluri kita naluri manusia menyenangi musik. Naluri manusia menyanyi yang indah-indah, yang merdu-merdu. Maka musik yang indah-indah sebatas untuk menghibur diri, tidak berisi kesyirikan, tidak berisi yang buruk, boleh. Kalau musik itu membuat kita ingat Allah, membantu kita ingat Allah, itu malah dianjurkan kita pakai. Sampai nanti kita berlepas diri dari musik. Tapi jangan musik membuatkan kita jadi malas baca Quran. Itu aja. Kalau sudah malas baca Quran, nggak boleh lagi main musik. Nah, saya pahami ya. Itu yang bisa saya pahami dari banyak pendapat-pendapat ulama. Dan tata cara istimbat. Mengapakan hukum. Menggali hukum Islam. Baik, sampai situ saja. Kalau ada yang mau bertanya, silakan.